Kenapa sih uang kita cepat habis? Nah, kok bisa ya gitu? Terutama para Gen Z kan, gaji habis dalam waktu seminggu saja. Terus kadang akhirnya bingung, habis kemana sih uang gue? Padahal ngerasanya gak beli apa-apa. Nah, lu mau tahu jawabannya? Well, selamat datang di segmen Psychology of Finance, dimana kita bakal bahas aspek-aspek psikologis dari perilaku finansial. Biar lu makin cuan, biar literasi finansial lu makin mantep. Di video kali ini kita bakal bahas lebih dalam tentang kenapa ya Gen Z, milenial, uangnya habis mulu. Terus gimana juga cara ngatasinnya biar nggak selalu habis. Simak videonya, tonton sampai habis biar dapat keseluruhan insight-nya. Pertama, salah satu faktor utama yang bikin uang kita cepat habis adalah konsumsi dan gaya hidup anak muda zaman now, terutama generasi Z. Kalau dari hasil riset survei nasional tentang perilaku Gen Z, mayoritas Gen Z itu rela mereka untuk mengorbankan kebutuhan pokok demi memenuhi kebutuhan sekunder atau tersier. Contohnya, mereka makan rela di warteg dulu supaya bisa nongkrong di kafe favorit, tapi di kafenya beli apa, es teh manis gitu ya. Atau mungkin lu mau nih beli konser yang harganya jutaan, tapi tiap hari misalnya makan warteg. Yah, itulah ya, pengorbanan. Mereka tuh rela berkorban dalam hal tertentu biar bisa memenuhi kebutuhan lain yang dianggap lebih penting. Meskipun sebetulnya itu tuh kebutuhan sekunder atau bahkan tersier. Nah, spending uniknya, sekarang itu juga Gen Z itu, kalau misalnya lu adalah milenial, lu kelahiran 90 ke atas lah ya, lu mungkin kagak bakal ngerti kenapa sih Gen Z ngabisin duit di sini. Banyaknya ya sekarang itu, terutama yang unik dan juga yang aneh adalah pertama judi online. Banyak banget korban judi-judi online. Dan ini kebanyakan juga rakyat kelas menengah ke bawah, yang mana dapat sih berhari-hari pertama, nantinya gak dapet, malah rugi, boncos. Ada juga gacha, ada juga yang kayak spendingnya banyak banget di gacha, atau bahkan nge-gift ke idol favorite di fanbase-nya, entah itu di TikTok atau di berbagai platform lain yang bisa nge-gift. Ini sebenarnya kan pengeluaran yang gak wajib, sekunder, tersier, bahkan kagak jelas gitu spendingnya. Tapi seringkali ini jadi prioritas utama buat didahuluin sama Gen Z. Belum lagi yang kedua juga ya, sekarang tuh banyak banget yang namanya subscription services. Hampir semua hal itu bisa dijadiin langganan. Langganan gym, Netflix, Spotify ya. Kedengerannya sih murah dan gak kerasa pengeluaran besar tiap bulan. Tapi lama-kelamaan kontribusinya tuh bisa signifikan. Terus ada juga ya cobaan gaya hidup gitu ya. Jadi misalnya orang mengutamakan gaya dulu, gaya elit, ekonomi sulit. Mengutamakan penampilan dan gaya hidup meskipun sebetulnya belum mampu. Beli iPhone terbaru harus yang series Pro, padahal ya udah nggak dipakai, pakainya buat ya basic aja biasa. Beli botol minum mahal, pakai barang branded ya kan, yang harganya lebih dari 3-5 jutaan lebih lah. Suka nongkrong dan party meskipun sudah akhir bulan gitu ya. Jadi ini sebenarnya adalah gaya hidup yang baru ada nih kayaknya pas ya zaman sekarang Gen Z. Itu lo kayaknya jarang deh lihat millennials yang spendingnya seperti ini. Nah, makanya Gen Z itu bisa dibilang ya sebenarnya kaya, dalam artian mereka tuh sebenarnya bisa memenuhi kebutuhan sekunder dan tersiernya, tapi di sisi lain juga miskin. Gak jarang yang kejebak sama ya berbagai macam kebutuhan tadi yang gak bisa dikontrol. Syukur-syukur teman-teman ketika pinjol atau ngeredit itu ke lembaga yang resmi lah ya. Tapi banyak juga ternyata kan yang terjebak di pinjol yang kurang baik. Jadi ya Gen Z itu kaya tapi miskin karena gak bisa memenuhi kebutuhan pokok dengan baik dan benar. Nah, menariknya adalah semua hal yang tadi gue sebut itu seringkali dijustifikasi oleh alasan mental health gitu. Jadi pengeluaran tadi ya udahlah nggak apa-apa, gue nge-vape, gue mabok, gue party gitu. Kan ini adalah sarana healing gue, sarana self reward gue, dan pelarian lah dari masa hidup yang berat gitu ya. Jadi healing tuh dianggap sebagai cara paling instan buat memperbaiki mental health, cara paling ampuh lah kalau kata orang. Padahal nyatanya efek dari healing dalam tanda kutip ini sebenarnya nggak bertahan lama. Healing yang bener ya sebenarnya kan ke psikolog kalau lu punya mental issue. Tapi ya rata-rata dengan slang, dengan pop culture dan lain sebagainya, healing itu sekarang udah bergantilah kata-katanya jadi kayak liburan atau mungkin beli-beli barang yang lo suka dan lain sebagainya. Sebenarnya kita juga nggak bisa nyalahin Gen Z sepenuhnya ya, karena memang kesadaran akan pentingnya mental health itu makin meningkat, terutama dari tahun 2018-an lah. Makanya kita juga kan 1% kita mulai dari mental health.
Meskipun sekarang kita bahas keuangan juga. Teman-teman Gen Z ini juga sebenarnya sekarang hidup di masa sulit, tingkat inflasi tinggi, terus juga cara riset Gen Z itu jauh dari spiritualitas, jauh dari Tuhan lah ya dalam tanda kutip. Dan sekarang juga udah mulai banyak banget pilihan entertainment yang mahal, tapi udah kayak jadi kewajiban aja gitu. Jadi gue sih memaklumi ya ketika Gen Z nyari cara healing dan self reward lewat cara-cara instan. Meskipun itu bikin ya duit jebol. Mungkin kalau orang zaman dulu nggak akan jebol ya, karena kayak ya zaman dulu belum ada bioskop, belum ada apa, belum ada konser gitu kan. Tapi dari sini muncullah dampaknya. Lo nggak bisa nabung, lo nggak punya dana darurat, hidup jadi nggak aman ya. Tabungan lo di bawah 10 juta, kagak ada buat kalau lo sakit, kalau lo tiba-tiba di PHK. Apalagi kalau lo termasuk sandwich generation. Nah ini lo harus nonton section selanjutnya nih. Gue bakal ngasih ya tips dan trik apa yang harus dilakuin sama lo semua untuk mengatasi keboncosan duniawi ini. Gimana nih cara mengatasinya? Well, menurut gue kuncinya ada di literasi keuangan. Ini jelas. Banyak banget Gen Z yang gak ngerti soal literasi keuangan. Karena memang kita gak pernah belajar kan di sekolah. Nah kita perlu paham konsep spending, konsep budgeting, konsep manajemen keuangan pribadi. Supaya kita bisa lebih bijak dalam ngelola duit. Nah gue kebetulan, gue tahu nih ada salah satu tempat yang recommended banget buat belajar literasi keuangan. Dan itu adalah Blue Academy. Blue Academy ini adalah program dari Blue yang ngasih kita financial education dan literacy yang komprehensif dan sistematis. Nah buat lo yang pengen join kelas ini, lo tuh bisa dapat program ini selama sebulan cukup dengan harga 350.000 aja. Jadi ini harga kelasnya tuh 350.000 dalam sebulan. Tapi ini spesial buat Sobat Blue alias buat teman-teman yang sudah mendaftar di Blue guys. Itu jadinya free. Jadi kalau lu misalnya belum daftar Blue, itu lu harus daftar Blue, oke? Syarat dan ketentuan berlaku, silakan cek di description box, oke? Dan ini menurut gue ini worth it banget ya. Silakan teman-teman ikut aja, apalagi yang udah jadi Sobat Blue alias sudah punya akunnya. Jadi kayak lu bakal diajarin nih konsep-konsep penting tentang dunia keuangan yang menarik banget. Mulai dari strategi gimana caranya ngoptimalin keuangan, tips dan trik buat maksimalin potensi keuangan lu. Dan yang pasti program itu nggak cuma sekedar teori doang, tapi nanti bakal ada penerapan langsung ya. Kayak misalnya lu nabung ada challenge-nya, dan nanti kalau lu ngikutin challenge-nya dengan baik, ada macam-macam reward-nya. Kayak misalnya voucher belanja, merchandise, sampai bahkan ada kartu flash special edition dari Blue yang menurut gua oke banget nih gitu ya. Jadi menurut gua ini program recommended banget, jadi silakan diikuti aja, oke? Daripada uang lo habis terus tiap bulan gitu kan, belanja sana sini dan lain sebagainya, mendingan saran gua ikut program ini. Dan silakan download aja ya langsung aplikasi Blue di link juga yang udah gua taruh. Buat lo yang belum punya bank digital, saran gua lu sekarang sih install Blue ya. Sekian dulu ya dari gue Evan 10%. Well, thanks.